Ini benar Badarawuhi? Apakah menurutnya itu sebetulnya benar semua? Setelah itu memang ada desa penari itu, memang ada. Tepatnya di mananya kalau boleh tahu? Yang difilmkan itu? Yang difilmkan itu sebenarnya bukan desa penari. Apakah benar menurut cerita pada waktu itu ada sekelompok mahasiswa yang melakukan penelitian pengairan di sana dan melakukan yang tidak harus dilakukan? Sebenarnya kisah nyatanya itu memang ada korban, tapi bisakah Nyai mengungkapkan satu hal saja yang tidak dimiliki yang lain dari cerita desa penari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Mia Natalia. Dan sekarang saya ditemani oleh Koko, Ogi, dan Iwang. Kita akan ngobrol-ngobrol santai membahas tentang Badarawuhi yang sempat viral di film KKN beberapa bulan yang lalu. Nah, sosok makhluk Badarawuhi ini dia penari, tetapi dia bisa berwujud ular. Nah, yang Mia dapat dari cerita film bioskop yang Mia tonton ini kok, KKN ini, ada beberapa orang yang lagi sekarang mah dikenalnya praktek kerja lapangan. Dia tuh pergi ke salah satu desa penari buat ngebenerin kayak perairan, saluran air gitu. Dia desanya tuh masuk ke dalam hutan tanpa lampu, pokoknya gelap. Nah, dari situ tuh salah satu cowok itu baru kenal tuh yang namanya Badarawuhi. Dari berapa ya, 6 apa 7 orang itu salah satunya ini. Nah, dia yang sering digangguin sampai cowok itu berhubungan sama Badarawuhi ini. Jadi setiap hari tuh dia melahirkan anak-anak ular dari cowok ini. Nah, ada salah satu cewek suka sama cowok yang ini nih, dikasih selendang kok. Dikasih selendang buat pemikat. Nah, dia berdua nih masuk ke salah satu patilasan. Di patilasannya itu mereka berdua berhubungan intim. Dari situ berdua ini meninggal karena yang salah satu yang ini itu yang dikasih selendang kok, arwahnya itu dicabut gitu kok, dijadiin tumbal penari 24 jam nggak berhenti. Jadi pengganti Badarawuhi ini gitu. Nah, di sini Mia mau nanya nih sama Koko, menurut pandangan Koko, makhluk Badarawuhi ini benar ada atau enggak? Terus menurut pendapat Koko tentang dia tuh pandangannya bagaimana? Kalau sebelumnya memang saya pernah mendengar kisah Badarawuhi ini viral karena ditayangkan di bioskop, dan juga sebelum ditayangkan di bioskop itu memang sudah gencar ya. Itu boleh dibilang dari salah satu YouTuber juga itu sudah membicarakan di jangka waktu 3 tahun yang lalu. Memang dapat dari cerita masyarakat juga memang intinya seperti itu. Cuma di sini saya juga belum bisa memberitahukan yang sesungguhnya ataupun yang di luar dari cerita-cerita bioskop maupun legenda-legenda masyarakat di daerah sana gitu. Tapi kita beruntung di saat ini, mudah-mudahan beliau juga akan hadir, dan itu saya bilang dia adalah tamu spesial untuk acara podcast ini.
Nah maka dari itu memang banyak kejanggalan-kejanggalan yang diceritakan dalam film tersebut. Nah kebenarannya itu juga kita juga tidak bisa katakan 100% ya, karena memang ada sesuatu yang harus ditutup juga, dan juga memang ada harus yang dibuka. Jadi di sini juga mudah-mudahan saya bisa menghadirkan beliau di sini. Mudah-mudahan dengan izin beliau juga beliau bisa hadir di sini. Nanti di saat beliau juga hadir di sini, saya mohon kepada Anda semua yang memang mempunyai indera keenam atau bagaimana, tolong tulis di kolom komentar. Apabila memang ada kejanggalan dari acara seperti ini, mohon diberikan komentar yang positif buat kami. Itu juga akan memberikan kami semangat lebih baik lagi. Nah di sini juga dari satu cerita yang Mia ceritakan itu, gitu ya. Memang ada satu spesial ya. Mungkin dari cerita-cerita sini juga saudara Iwa juga memang ada pertanyaan ya di dalam tersebutnya. Nah, apa sih yang jadi pertanyaan Iwa itu dari film yang sudah ditonton ini? Ya gimana ya, ntar mungkin saya ingin menanyakan apakah film itu benar, kisah itu nyata, apa gimana gitu kok? Hanya cerita dongeng gitu. Betul, apakah kisah itu benar, apa hanya film, sekedar film saja gitu? Oh gitu. Nah kalau Mia sendiri gimana? Pertanyaan buat Mia sih, apa benar gitu sosok Badara Wuhi ini emang siluman ular gitu atau bukan gitu? Oh gitu. Jadi banyak pertanyaannya di sini ya. Apakah beliau itu memang ada? Terus apa emang sesakti itukah gitu? Terus maksudnya dia numbalin buat ganti penari itu kayak gimana gitu? Maksudnya buat apa gitu? Ya. Ya memang semua juga kejadian juga pasti ada sebab. Ya sebab terjadinya peristiwa seperti itu juga mungkin dari cerita ke cerita ya. Jadi dari turun temurun gitu hingga sampai viral dan difilmkan. Nah di sini kita hanya bisa menguak khususnya di koridor kita sendiri gitu. Kalau untuk yang lain mungkin ada versi yang berbeda, tapi di sini kita melakukan versi kita sendiri di channel kita sendiri. Tapi kalau memang ada kekurangan ataupun memang ada yang kurang lengkap, kami mohon pemirsa juga bisa membantu kami untuk menyempurnakan cerita-cerita ini. Nah kalau Iwa sendiri yang menjadi aneh itu apa sih di cerita itu gitu? Anehnya ya gimana ya? Ya kalau di film masih ya namanya juga film kok ya. Ya bikin penasaran gitu, apalagi sampai sempat viral gitu di media sosial lah, atau YouTuber gitu. Makanya penasarannya di situ aja. Apakah benar ini? Kan sampai banyak yang nyari lokasi tersebut. Banyak itu lokasi tersebut ditutupin gitu. Lokasi tersebut yang di Desa Penari ini. Memang lokasi-lokasi Desa Penari itu kalau saya lihat itu memang ada ya, memang ada. Tapi memang kalau bentuk yang ditayangkan di channel yang lain, ya mungkin itu bekas runtuh-runtuhannya gitu. Jadi memang di situ juga boleh dibilang ada sesuatu lah sebab kenapa satu desa itu bisa ditutup begitu cepat gitu. Nah dari cerita-cerita rakyat yang terjadi di sini juga membuat saya penasaran juga. Sama juga penasaran, apakah memang sekuat itu, apakah memang menakutkan seperti itu, atau memberi kengerian seperti itu sehingga satu desa itu bisa ditutup. Dan mudah-mudahan di sini saya bisa menghadirkan beliau ya disebut dengan Badara Wuhi ya. Nanti kita juga melakukan ini juga mediasi ya. Jadi kalau misalkan saya bicara sendiri takutnya hanya persepsi saya sendiri. Nah di sini juga mudah-mudahan beliau bisa hadir. Nah dari
Mia sendiri apakah memang pernah mengalami gitu setelah menonton itu gitu ke rumah dibawa-bawa mimpi atau gimana? Enggak sih kok, tapi yang Mia lihat banyak di kayak Instagram itu orang pada nonton kayak gitu pada kesurupan. Banyak yang kesurupan, ada yang kesurupan nari, ada yang ngamuk. Masa sih sampai segitunya gitu? Segitunya dalam arti kata heboh ya. Heboh, Ya. ya. Memang secara residual energi memang kita tidak bisa dipelajari secara ilmu pengetahuan, jadi tidak bisa. Ya mudah-mudahan dengan cara kami bisa menyajikan yang sebenarnya. Nah di sini juga saya dibantu dengan Cici, mudah-mudahan beliau juga bisa menguak misteri ini dengan koridor channel kami. Nah di sini bagaimana? Apakah sosok itu sudah hadir atau sudah hadir ya? Nah menurut pandangan Cici tuh sosok Badara Wuhi ini seperti apa? Seperti ular. Seperti ular. Berbadan manusia. Apakah benar dia dulunya sebagai penari? Itu benar. Benar. Di desa penari ini. Benar. Jadi gimana? Ya biasanya seorang penari-penari tersebut itu khususnya di daerah Jawa ataupun di daerah yang lain itu tidak mungkin kalau kita bilang itu kosong. Mereka juga akan melakukan ritual-ritual yang bertujuan untuk memikat. Nah, jadi di sini saya mudah-mudahan bisa menghadirkan beliau untuk bercerita tentang apa yang menjadi tanda tanya besar di masyarakat dan juga di channel kami ini. Nah, di sini kita akan memakai mediasi saudari Mia karena memang beliau juga seorang wanita. Jadi mudah-mudahan residual energi ini bisa menyatu dengan baik. Gitu. Nah, di sini yang akan mentransfer energi ini Cici. Boleh silakan. Kita dulu ya, nyari posisi dulu ya. Soalnya kesempatan Ya. ini aja kali ya. Ya, boleh. Jadi di sini kita bekerja sama untuk mengungkap mitos-mitos dan juga cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Mudah-mudahan kita mendapatkan cerita yang bisa melengkapi cerita sebelumnya. Yang lainnya juga menceritakan. Nah di sini kita akan melakukan mediasi. Mudah-mudahan akan berjalan lancar. Semoga bisa dipermudah. Boleh sekarang Iji memanggil sosok beliau. Ya, siap ya. Kalau secara mata batin saya udah merasakan energi yang lumayan cukup besar, dan di sini beliau hadir juga tidak seorang diri ya, karena kalau saya lihat itu didampingi dengan dayang-dayangnya, khususnya itu ada seorang lelaki dan yang satunya wanita gitu. Nah ini juga mudah-mudahan sosok Badara ini yang bisa masuk ke tubuhnya.
yang sudah melakukan transfer energi juga untuk disatukan dengan fisiknya Mia. Di sini kita melakukan semampu kami. Saudari Mia ini sebenarnya sudah tertidur ya, di bawah alam sadarnya sudah tidak akan ingat apa yang dia lakukan sebelumnya nanti setelah sadar. Selamat malam. Mungkin ini lagi menyatukan energi yang ada di Mia juga dengan sosok Badarui ini. Kita tunggu sebentar. Boleh Cici bisa bertanya. Selamat malam. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Ini memang setiap sosok yang kita lakukan mediasi, apalagi bentuknya seperti ini, memang rata-rata dia akan menandakan dengan tangannya gitu. Jadi posisinya seperti ini memang itu yang dilakukan oleh sosok ular. Tapi di sini coba Cici bisa bilang ke dia untuk lebih tenang lagi. Kita mau tanya-tanya santai dulu. Boleh Anda menari dulu, boleh berdiri pun boleh, silakan. Boleh silakan. Ayo, boleh. Ini sedang melakukan nari ya. Iya, ini jujur kita bilang di sini kalau saya lihat itu dia memainkan selendang. Nah, kalau memangnya pemirsa yang sudah bisa melihat ini, apakah berbentuk asli atau tidak dengan tarian-tarian yang dibawakan oleh Badarui ini, tolong di komen. Nah, kita masih lembut karena boleh dibilang ini Mia ini nggak bisa nari seperti ini karena posisinya juga bukan. Iya, sudah selesai. Boleh duduk kembali. Ngobrol-ngobrol.
di sini dengan siapa saya bicara? Bisa sebutkan nama? Anda belum pernah lihat saya? Belum pernah lihat saya. Ini benar, Badara Wuhi. Mengapa tidak bicara? Coba. Ini kita mau bicara ngobrol ya. Nyai mau buka suara kan? Nanti Koko dan Iwang mau nanya sama Nyai. Nyai siap untuk menjawabnya? Ya. Bisa. Nah, gini, beredar di masyarakat khususnya juga di daerah Jawa ya, sampai pada saatnya legenda cerita ini difilmkan. Apakah menurutnya itu segitunya benar semua? Saya berasal dari pantai selatan. Dulu saya salah satu penari di pantai selatan. Tetapi karena kesalahan saya dibuang dan diusir. Karena saya melanggar salah satu pelanggaran, yaitu meminjam tubuh salah satu gadis. Seorang gadis melakukan apa? Ritual penarian. Ritual penarian. Seperti itu. Tapi setelah itu memang ada, desa penari itu memang ada. Memang ada. Tepatnya di mananya kalau boleh tahu? Jawa Timur. Di Jawa Timur. Untuk lengkapnya tidak boleh ada yang tahu. Nggak boleh tahu. Tepatnya tidak boleh tahu ya Nyai. Itu Nyai, itu menurut banyak yang youtuber itu ingin memperjelas keadaan desa tersebut. Apakah yang ditunjukkan itu memang benar desa itu puing-puingnya? Di sini orang mengenal desa penari itu ada 2 tempat. Oh, ada 2 tempat Nyai. Yang difilmkan itu? Yang difilmkan itu sebenarnya bukan desa penari, cuman mereka buat. Oh, buatan ya Nyai ya? Buatan sendiri. Seperti tubuh, patilasan, itu mereka buat. Jadi membuat sendiri patilasan, dan juga memang desa tersebut sebenarnya memang bukan desa penari secara nyata. Bisa dibilang itu syuting di dalam hutan. Syuting di dalam hutan. Ya, semua buatan.
itu mau nanya nih, ada satu youtuber dia itu sampai ke desa yang dikatakan desa penari. Bekas puing-puingnya memang ada di situ. Apa itu benar? Desa penari yang asli sudah tidak beroperasi. Sudah tidak ada lagi ya? Itu kira-kira berapa ratus tahun ke belakang ya? Sejak zaman kapan lah istilahnya? Sejak zaman Majapahit. Oh, sejak zaman Majapahit. Berarti kalau yang sekarang menurut legenda itu desa penari itu sebenarnya desa gaib. Apakah benar menurut cerita pada waktu itu ada sekelompok mahasiswa yang melakukan penelitian pengairan di sana dan melakukan yang tidak harus dilakukan? Ya, Apakah itu cerita yang dibawakan itu benar? Sehingga dalam cerita tersebut Ada korban. yang tidak balik lagi. sebenarnya kisah nyatanya itu memang ada korban, tapi untuk film itu dilebihkan karena menarik penonton. Jadi seperti ini Nyai, bisakah Nyai mengungkapkan satu hal saja yang tidak dimiliki yang lain dari cerita desa penari ini, yang menurut Nyai itu bisa dibuktikan keberadaan desa penari ini? Apa aja situsnya? Saya dulu dari pantai selatan. Ya. Saya salah satu utusan dari pantai selatan yang bisa nari. Tetapi saya melanggar karena saya memakai tubuh ratna. Tubuh seorang gadis yang bernama Ratna. Dia Di sampai saya dibuang. Saya dijadikan sosok ular. Anak kutukan. gitu ya. Tapi Nyai kenal sama berarti Nyai kenal sama 7 wanita cantik dari Laut Selatan. Karena Nyai ini ada di bawah Nah ini pemirsa, ada sesuatu yang tidak harus kami ungkap. Mengapa? Karena ini memang ada rahasia antara selatan dan tempat Nyai Badarwi ini tinggal. Gitu. Nanti setelah ini saya akan memperjelas bagaimana beliau ini sampai ke daerah Jawa Timur.
Nah, di sini Cici membuka sesosok makhluk astral yang mudah-mudahan bisa dikenali oleh Nyai Badarudi sini. Nah, di sini Nyai Badarudi juga sudah mengenali beliau. Memberi sungkem. Nah, di sini saya melihat sesosok dayang beliau, yang satu lelaki dan yang satu lagi wanita. Beliau ini ada di samping sebelah saya, dan kedua makhluk astral ini juga memberikan hormat. Dan bagi yang bisa melihat, silakan diberikan komen. Bukan saya, Bunda. Ampuni saya. Inilah sesosok yang dihormati oleh Nyai Badarudi, karena beliau juga menurut mitos, beliau juga dari selatan. Karena mempergunakan kesaktiannya tidak baik, ya beliau akhirnya untuk menjadi seekor ular. Ya, ya Badarudi, terima kasih. Cuman memang saya ingin menanyakan satu saja. Ya, pesan-pesan kamu pada orang yang mau mengungkap sejarah kamu di daerah desa penari tersebut. Setelah kamu tidak ada di sana, siapakah yang akan ditemuinya setelah Nyai Badarudi ini? Pesan saya untuk buat orang yang menceritakan tentang saya, ceritalah yang sesungguh-sungguhnya. Ya, jadi selain Nyai Badarudi di sana, adakah sosok yang lebih menguasai? Tidak ada. Itu tepatnya di daerah Jawa Timur. Boleh kotanya disebutkan, kabupaten tidak boleh, hanya itu saja. Nah, cerita ini mungkin akan berbeda jauh pada mereka yang menceritakannya. Sekali lagi saya mohon kepada Nyai Badarudi, apakah ini benar Nyai Badarudi? Betul? Coba Nyai perlihatkan bentuk Nyai yang sudah dilukis oleh mereka yang mempunyai kekuatan supernatural, agar beliau ini yang melihat Nyai itu benar-benar apa adanya. Silakan.
Nah, di sini sekali lagi saya pengen pemirsa melihat yang punya indera keenam. Sosok ini apakah betul atau tidak? Tulis di komen Anda di kolom yang telah disediakan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Saya mohon yang punya indera keenam benar-benar fokus. Nah, ini sudah terlihat jelas siapa Nyai Badarwi ini. Hanya sesaat, tidak bisa lama. Ya, karena di sini yang menonton juga bukan yang awam ya, Nyai. Mereka juga mempunyai kekuatan supranatural juga untuk menembus Nyai seperti apa. Dan di sini dengan kebaikan hati Nyai juga memperlihatkan semuanya. Apa yang dilakukan olehnya? Dia apa? Mengambil mahkotanya Mengambil mahkotanya karena dia mau pulang lagi ke tempat asalnya. dengan niat untuk balik lagi ke tempat asalnya, yaitu di daerah selatan. Dan ini diterima pada saya. Dan mudah-mudahan ini kalian yang bisa melihat, silakan dilihat dulu apakah ini benar atau tidak. Tulis di komen. Terima kasih. Ya. Sebentar lagi kita juga tidak bisa lama-lama bercerita. Nanti akan kita ulas kembali ya. Nah, sekarang juga yang di belakang ini juga akan ikut serta ya. Yang di belakang ini boleh saya tahu namanya siapa Nyai? Yang lelaki dan yang perempuan ini. Hanya itu saja Nyai. Nyai boleh jujur. Dia tidak usah dibawa, biarin dia aja kayak desa penari. Oh, berarti yang dua ini pemirsa tidak harus dibawa karena tugas mereka memang masih ada di desa penari tersebut ya. Sekian dulu untuk mediasi dengan Nyai Badarwi. Mahkotanya saya simpan dulu ya. Ya. Ada pesan-pesan Nyai kepada mereka yang ingin ke sana setelah Nyai tidak ada di sana untuk mencari cerita-cerita tentang Nyai di sana. Pesan-pesan sebelum Nyai meninggalkan tempat itu. Cari cerita yang sebenar-benarnya. Ceritakan sebenar-benarnya. Sebenarnya. Hanya itu saja. Kenapa? Ya, saya. Boleh saya serahkan lagi nanti ke yang tadi Nyai bilang. Boleh. Ya, terima kasih. Ya, sebentar lagi Nyai Badarwi juga akan pamit. Silakan bisa mengikuti
yang ada di samping Cici. Kita berpindah tempat dulu pemirsa. Ya, pemirsa, di sini setelah melakukan mediasi dan mendapatkan cerita untuk menambahkan cerita yang sebenarnya, di sini juga kami mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang merasa terganggu. Jadi kami mohon maaf. Sebisanya kami melakukan ini, sebisanya kami mencari cerita yang sesungguhnya menurut versi kami. Apabila ada komen, silahkan di komen. Mudah-mudahan komen Anda bisa menjadikan kami lebih baik lagi. Nah, sebentar lagi kita tanyakan dulu nih. Boleh ditanyakan apa sih yang dirasakan itu? Ya. Apa tuh yang dirasakan Apa yang dirasakan? Awalnya pas malam itu kayak ada cahaya terang banget. Terus itu ada yang nyamperin, tapi dia pakaiannya tuh cantik. Tapi pas dia ngedeket ke sini tuh badannya ular. Ini setengah cantik. Nah, terus itu sampingnya itu ada cewek. Nah, yang kalau yang cowok nggak ngeliat ya. Tadi kan kata Koko pas pertama ada cowok itu nggak ngeliat. Pokoknya dia berdua aja. Itu warnanya apa? Dia kayak Hijau mengkilap. Bukan ular kobra ya, bukan ular gemuk. Gemuk gede besar ya. Hijau ya. Iya. Terus di atasnya ini dia pakai apa? Pakai baju hijau. Ini gini. Ya pakai kemben ya, kayak gitu ya. Tapi bukan yang gini, bukan yang kayak di film ya. Bukan ya? Bukan. Bukan. Begini. Nah, terus Gitu. coba ini lagi. Terus ininya mahkotanya ada mahkota. Terus di sini tuh kayak ada seperti batu apa mustika? batu warna putih. Oh putih. Heeh. Oh putih. Batu putih. Terus ada kembang matinya di sini. Oh situ. Dayang-dayangnya juga cantik. Cantik semua. Apakah itu memang berbentuk setengah ular setengah manusia? Pas tadi nyamperin segini, tapi Mia nggak ngelihat pas dia utuh mah nggak ngelihat. Cuma ngeliat tadi di pohon kan ada. Oh gitu. Terus yang dialami itu perasaannya gimana sih? Apakah ada perasaan sedih, menyesal atau gimana? Nggak ada ya. Berarti dalam hal ini 80% residual energinya itu dikuasai oleh Badarwi gitu ya. Mia nggak tahu tadi Mia ada di kayak kerajaan gitu. Kerajaan ya. Duduk di bangku doang. Tapi sepi nggak ada orang. Ya. Bisa di sini apa yang dialami Mia ya mungkin bisa dialami oleh orang lain juga gitu. Jadi di sini beliau ini mempunyai satu kesalahan. Memang kesalahan yang fatal untuk aturan-aturan di dunia gaib. Ya contohnya tadi beliau mengatakan saya mempergunakan tubuh manusia seorang gadis yang bernama Ratna untuk memuaskan dirinya untuk menari. Untuk menari itu. Iya. Jadi seharusnya memang beliau ini tidak boleh berhubungan di dunia manusia. Jadi ya karena kesalahan itulah beliau itu dikeluarkan dari Istana Selatan. Nah, yang tadi beliau itu hormat, memang itu ada sosok di Cici yang dihormati. Ya, karena penyesalannya dia itu, dia sangat berterima kasih setelah bertemu, dia menyerahkan mahkotanya dan yang dibilang batu yang putih itu kepada saya, dan mudah-mudahan ini bisa saya simpan dengan baik. Selanjutnya apa sih yang jadi pertanyaan dia?
ya akhirnya ya tadi terungkap juga gitu kok ya, rasa penasaran saya tentang film itu yang sempet trending lah. Ya, jadi sebenarnya desa KKN itu Ada bener. tapi secara goib gitu. Bener. Kalau untuk secara nyata di zaman sekarang, apalagi dalam cuman berpuluh tahun pemukiman itu ditinggali, berarti itu bukan aslinya desa Penari. Dan itu juga tadi kan si Nyai tadi juga kan sempet ngomong ya, itu cerita itu dilebih-lebihin. Dan ada korban katanya, Iya. cuman nggak yang kayak di film lah gitu ya. Oh, tidak seperti di film ya. Iya, jadi ya udah akhirnya yang terungkap juga gitu kok rasa Iya. penasaran gitu. Jadi secara 80% ya, 75% di cerita itu memang benar. Tapi intinya kita sudah melengkapi yang belum terungkap seperti itu. Dan juga tadi juga si Nyai ini tidak bisa menceritakan titik lokasinya di mana ya. Iya, Hanya lokasi hanya doang. di daerah Jawa Timur. Iya. Memang itu udah satu keputusan dan juga satu rahasia yang memang tidak boleh diketahui oleh manusia. Dan banyak ya, karena itu nanti akan menjadikan sesuatu hal yang negatif. Benar. Gitu. Nah di sini juga setelah Nyai pergi dari desa KKN tersebut, nah beliau juga menitipkan kepada dayang-dayangnya tetap menjaga daerah tersebut agar bisa dilestarikan dan dijaga adat istiadatnya seperti itu. Nah ada yang mau ditambahin lagi? Enggak, bingung Cerita aja. Enggak. Bingung aja. Iya. Bingung ya? Iya. Tadi di kerajaan enak ya. Ya bingung kok bisa. Bisa. Iya, itu bisa diceritain nggak ngomong yang Mia ini tadi? Iya. yang ngomong. Sebenarnya sih sebelum kita melakukan podcast ini, saya dan Cici juga sudah melakukan penerawangan ke sana ya. Jadi kita bilang itu kita melakukan perjalanan ke sana, gitu. Jadi di sana juga menerima positif dan beliau juga pengen hadir kemari. Kita bersyukur ya karena ini aslinya Nyai Badarawi yang sedang viral. Dan kalau memang kami ada kesalahan, tolong ditulis di komentar. Ya betul. Gitu. Jadi itu bisa menjadikan kami lebih baik. Nah dari akhir kata dari saya, sebelum melakukan kesalahan, pikirkanlah akibatnya terdahulu. Betul. Ya. Nah kalau dari Cici apa? Itu pesannya. Ya dah. Kalau dari Mia itu pesannya. Karena ini kesalahan dari seorang Nyai Badaruhi. Ini nggak tahu kan tadi dia ngomong apa. Oh gitu. Dari cerita yang terjadi di film itu apa sih yang diambil hikmahnya gitu? Oh, kalau dari film itu ya, jangan melakukan hal-hal yang kiranya nggak boleh lah gitu. Di satu tempat gitu ya, karena udah ada adat istiadat, ada larangannya, karena itu untuk menjaga kemurnian tempat Iya, itu. apalagi di tempat-tempat sakral gitu. Seperti itu ya. Kalau dari Iwa sendiri gimana? Ya, Bisa kalau nambahin. dari saya sih ya sama, jaga sikap lah ibaratnya, apalagi di tempat-tempat ya gimana gitu ya kok. Seperti itu ya. Ya jaga sikap lah intinya. Oke. Nggak boleh ini. Sekarang hostnya sudah ini sadar, boleh sekarang Penutupannya. penutupannya. Sekian podcast atau cerita-cerita tentang Badarawi dari kami ya. Ini versi kami ya. Ya, ini versi kami. Ya betul. Versi kami. Terima kasih, selamat malam. Jangan lupa terus saksikan di NKF Channel tentang misteri-misteri, cerita misteri sama ekspor misteri juga. Jangan lupa di like,